Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Inti dari ayat emas renungan kita adalah kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Iman Orang yang Terbuang, ditulis oleh Sheridan Voysey. Mari kita mulai kisah inspiratif. Pada Juni tahun 1965, 6 remaja asal Tonga pergi berlayar dari pulau tempat tinggal mereka untuk bertualang. Namun, pada malam pertama, badai kencang menghancurkan tiang dan kemudi kapal mereka. Berhari-hari lamanya mereka terombang-ambing tanpa makanan dan air minum. Akhirnya mereka terdampar di pulau Ata yang tak berpenghuni dan baru ditemukan 15 bulan kemudian. Di Ata, 6 pemuda itu bekerja sama untuk bertahan hidup. Mereka membuat kebun kecil, melubangi batang pohon untuk menampung air hujan, bahkan membangun tempat olahraga seadanya. Ketika salah satu dari mereka patah kaki karena terjatuh dari tebing, yang lain memulihkannya dengan menggunakan kayu dan dedaunan. Setiap perselisihan wajib diselesaikan dengan rekonsiliasi, dan setiap hari dimulai serta diakhiri dengan nyanyian dan doa.
ketika mereka berhasil melewati cobaan berat itu dalam keadaan sehat, keluarga mereka pun terkesima, sebab selama ini mereka sudah dianggap tiada. Menjadi orang percaya pada abad pertama dapat membuat seseorang dikucilkan. Mereka dapat merasa terbuang akibat dianiaya karena iman mereka dan seringkali ditelantarkan keluarga. Rasul Petrus menguatkan orang-orang terbuang itu dengan menasihati mereka agar tetap menguasai diri dan berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7, memperhatikan satu sama lain dalam kasih, dan menggunakan karunia mereka masing-masing untuk pelayanan bersama. Pada waktunya, Allah memampukan mereka melewati ujian tersebut dengan cara meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan mereka. 1 Petrus 5 ayat 10. Dalam masa-masa pencobaan, iman orang terbuang sangat diperlukan. Kita tetap berdoa dan bekerja sama dalam solidaritas, dan Allah akan membawa kita melewati semuanya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, dalam masa-masa sulit, akankah Anda meminta pertolongan atau justru berusaha mengatasi masalah Anda sendiri? Siapakah orang terbuang yang Anda tahu perlu dikuatkan? Hal ini patut kamu ketahui. Petrus menggambarkan fakta bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 1 Petrus 4 ayat 7 akan dapat memotivasi orang percaya untuk menjalani hidup mereka sehari-hari di dalam doa, kasih, dan pelayanan. Kata yang diterjemahkan sebagai kesudahan adalah kata Yunani telos, yang juga dapat berarti penggenapan atau klimaks. Petrus meyakinkan orang-orang percaya bahwa mereka dapat meyakini akhir kisahnya, bahwa Kristus akan kembali dan rencana penebusannya akan tergenapi sepenuhnya. Pengharapan ini tidaklah jauh, tetapi sudah dekat, sehingga kenyataan itu sanggup mengubah kehidupan sehari-hari mereka. Dalam pelayanannya di dunia, Yesus mengungkapkan gagasan serupa ketika Dia menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Markus 1 ayat 15, janji bahwa kisah penebusan Allah sedang digenapi di dalam Kristus dapat memberikan pengharapan dan keberanian bagi orang percaya dalam keadaannya yang paling sulit sekalipun. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat menunjukkan suatu keadaan akhir dari segalanya. Bisa saja diartikan sebagai akhir dari hidup kita atau juga akhir dari sebuah zaman atau masa. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah yang harus kita persiapkan untuk menghadapi akhir dari hidup kita atau akhir zaman kita? Dalam nas hari ini kita pelajari ada 3 hal yang harus kita lakukan menghadapi kesudahan segala sesuatu itu, yakni: pertama, kuasailah dirimu. Hari-hari akhir ini ada banyak hal. Ada banyak kejadian yang dapat memancing kita untuk berbuat dosa. Banyak orang mudah untuk marah, mudah terpancing melakukan hal-hal yang jahat, bahkan tidak jarang ada orang yang rela untuk membunuh ataupun mengakhiri hidupnya dengan mudahnya tanpa berpikiran panjang. Jika kita mau selidiki, mengapa semua itu bisa terjadi? Maka mungkin salah satu jawaban yang bisa temukan adalah karena satu perkara, yaitu tidak mampu menguasai diri. Kedua, jadilah tenang. Tenang adalah kebutuhan semua orang. Tanpa ketenangan orang tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan baik.
Sebaliknya, ketika kita mampu untuk tenang, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik. Alkitab sendiri mengatakan dalam Yesaya 30 ayat 15b, "Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu." Hal ini berarti bahwa ketika kita belajar untuk tenang, maka ada kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan. Persoalan hidup yang terjadi dalam hidup ini tentunya bersama dengan Tuhan. Sama seperti Daud yang mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketiga, berdoalah. Doa itu bukanlah perkara yang mudah, sebab sejatinya doa itu adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa berdoa itu hanya sebatas susunan kata-kata saja. Oleh sebab itu di akhir zaman ini, hal yang tidak kalah penting untuk selalu dibangun adalah bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap waktu. Sebab kita tidak tahu kapan akhir zaman itu akan tiba. Namun jika kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka akhir zaman itu seharusnya tidak menjadi hal yang menakutkan bagi mereka yang selalu berjaga-jaga dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu, hadapilah akhir hidup kita dengan menguasai diri, tenang dan berdoa. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, berilah aku iman orang terbuang, untuk dapat melewati masa-masa sulit dengan baik. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.